Hai, ketemu lagi dengan saya di kuliah pengantar teori bilangan. Kita masih membicarakan tentang persamaan linear kongruen atau PLK ya. Tapi kali ini kita bicara dalam banyak persamaan linear ya, atau kita katakan sistem persamaan linear kongruen ya, SPLK kita singkat ya. Kita singkat SPLK. Nah, ini adalah sistem persamaan linear kongruen. Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar ya tentang persamaan linear kongruen ya. Tapi kali ini kita akan membahas sistemnya. Jadi beberapa PLK ya. Khususnya kita kali ini membicarakan tentang teorema yang sangat terkenal ya, the Chinese Remainder Theorem ya. Nah, jadi mungkin saya ungkit lagi pada soal yang saya bicarakan sebelumnya. Jadi kalau kita punya suatu bilangan X ya, kalau dibagi 1, dibagi 3 itu sisanya 1. Sementara kalau dibagi oleh 5 itu sisanya 2 ya. Sementara dibagi 7 itu sisanya 3 ya. Ini 1 2 3 ya. Nah, kita disuruh mencari bilangan X itu apa saja bilangan X ya. Nah, ini kalau kita tulis dalam bentuk persamaan matematika jadinya X itu kongruen modulo dengan 1 mod 3 ya. Kemudian X juga kongruen modulo 2 dengan mod 3 ya. Maksudnya kongruen modulo 3 dengan 2 ya. Kemudian X juga kongruen dengan 3 modulo 7. Ini 2 ya, maaf ya. 3 benar, ini 5. Oke. Nah, caranya yang kita bahas di video sebelumnya ini kita misalkan ini adalah X sama dengan 3 kali sesuatu tambah 1 ya. Ini kita masukkan ke persamaan kedua. Jadi kita punya 3K plus 1 itu kongruen dengan 2 modulo 5. Nah, menurut aturan kita bisa mengurangkan tiap-tiap kelas ini. Jadi ini kita kurang 1, ini kurang 1. Jadi kita dapat 3K itu kongruen dengan 1 modulo 5. Nah, kemudian 3 ini kita kembali bicara tentang inverse-nya, bisa kita kali 2 ya, masing-masing ruas kita kali 2, 2 kali 3K itu kongruen dengan 2 kali 1 mod 5 ya. Nah, 2 kali 3 kan 6. 6 kurang 5 1 ya. Jadi ini kita punya 1K ya. Jadi K kongruen dengan 2 modulo 5 ya. Atau bisa tulis K dalam persamaan ya, sama dengan 5 kali sesuatu, misalkan L ya, tambah 2 seperti itu. Oke, kemudian kita masukkan ke sini ya. Ini kita masukkan ke sini ya. Jadinya kita dapatkan X sama dengan 3 dikali K-nya kita ganti, K yang ini kita ganti dengan yang bawah ini ya. Jadi 5L tambah 2. Jadi ini kita dapat plus 1 jadinya ya. Jadi kita dapatkan X sama dengan 15L tambah 7 ya. Nah, itu kita masukkan ke persamaan ketiga ya. Persamaan ketiga, jadi kita dapatkan X-nya adalah 15L tambah 7 itu kongruen dengan 3 modulo 7. Nah, di sini kita bisa kurangkan dengan 7 masing-masing ruas ya. Jadi 15L itu kongruen dengan min 4 modulo 7 ya. Min 4 dari modulo 7 artinya 3 kan, jadi bisa kita ganti. Jadi ini lipatnya 15L itu kongruen dengan 3 modulo 7. Nah, 15 sendiri kalau kita bagi 7 sisanya 1 ya. Jadi bisa kita hilangkan ya. Kita anggap penting sisanya saja. Jadi 1L ya, atau L kongruen dengan 3 modulo 7 ya. Nah, kita masukkan ke sini sekarang L-nya. Jadi kita dapatkan K sama dengan 5 kali L-nya adalah ini. Ini kita tulis dulu ya, L-nya kita dapatkan dalam bentuk persamaan ya.
7 kali sesuatu, misal M ya, tambah 3. Jadi kita dapatkan ini 7M tambah 3 tambah 2. Jadi sama dengan 5 kali 7, 105. Terus 5M tambah 5 kali 3 itu adalah berapa ini? 15 ya, namanya 17 ini ya. Oke, kita saya hitung dulu ya. Ini 7M plus 3. Ini benar 7M plus 3 dimasukkan ke sini. Oh maaf, ini tadi benar 5. Oh salah ya, bukan dimasukkan ke sini ya, saya salah ya. Jadi salah ini ya. Oke, ini salah ya. Jadi ini masukkan ke sini, L masukkan ke sini ya. Kita pengen mencari X-nya ya. Jadi X sama dengan 15 kali 7M plus 3 tambah 7 ya. Jadi sama dengan 15 kali 7 adalah 105 M, 15 kali 3 adalah 45 tambah 7 jadi sama dengan 52 ya. Jadi sudah dapatkan bahwa persamaan linear yang X yang memenuhi 3 buah persamaan linear kongruen tadi adalah X sama dengan 105 M tambah 52. Nah, kita tahu tuh 52 itu kalau dibagi 3 itu sisa 1 ya. Sama dengan 17 kali 3 tambah 1. Ini 51 ya. 52 juga kalau dibagi 5 itu adalah 10 kali 5 tambah 2. Kemudian kalau dibagi 7 ini sama dengan 7 kali 7 plus 3. Nah, jadi sesuai dengan permintaan di awal ya, bahwa kalau dibagi 3 sisa 1, dibagi 5 sisa 2, dan dibagi 7 sisa 3. Jadi kita dapatkan. Dan tentu tidak hanya ini ya, ada banyak ya. Kalau M-nya 1 kita dapatkan 157 dan seterusnya, ada data hingga buah. Tapi itu kita bisa anggap sama ya. Jadi itu buah-buah bilangan yang saling kongruen dengan modulo berapa ya. Nanti kita lihat di teorema berikutnya ya. Nah, ini metode pertama ya. Nah, metode kedua adalah namanya adalah teorema sisa Cina ya. The Chinese remainder theorem ya. Nah, ini kenapa kok namanya ada Cina-Cinanya? Karena sebenarnya ini berasal dari puzzle di Cina zaman dulu ya. Nah, jadi kita punya misalkan M1, M2 sampai MR ini bilangan asli ya, yang relatif prima secara pairwise ya. Ya, kemudian kita punya SPLK ya. SPLK-nya adalah X itu kongruen dengan A1 modulo M1. Kemudian X kongruen dengan A2 modulo M2. Dan seterusnya sampai X itu kongruen dengan AR ya, modulo MR ya. Dengan A1 sampai AR-nya itu adalah bilangan bulat ya. Nah, ini punya solusi tunggal. Tunggal ya. Yang dalam artian tunggal artinya ada banyak, ada tak hingga sebenarnya, tapi itu semua dianggap sama. Jadi sama secara kongruen ya. Modulo M sama dengan M1 dikali M2 sampai dikali MR ya. Nah, kita lihat lagi tadi kita bahas ya. Nah, M besarnya ini adalah sebenarnya adalah 2. Kalau dalam kasus ini M besarnya adalah 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 ya.
dan ini sama dengan 105. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Nah, kita cuma perlu mencari 52 ya. Nah, 52-nya ini ternyata rumusnya adalah X sama dengan itu adalah kita punya, nanti kita cari di buktinya aja ya. Di buktinya kita cari ya. Nanti saya tulis lagi di atas. Oke. Bukti. Bukti ya. Nah, saya tulis M itu MK adalah M besar perkalian tadi ya, M1 sampai MR dibagi dengan M kecil K. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa M kecil K sama M besar K itu relatif prima kan. Kalau dia relatif prima, maka kita gunakan teorema yang sebelumnya ya. Jadi kita dapatkan bahwa M besar K dengan MK itu relatif prima ya. Kenapa relatif prima? Ya karena dia relatif prima secara pairwise ya, secara berpasangan dia relatif prima ya. M besar K dengan M kecil K itu relatif prima ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa artinya terdapat kita namakan X1 sebagai inverse dari M besar K terhadap modulo MK, M kecil K ya, sehingga MK besar dikali X1 itu kongruen dengan 1 modulo M kecil K, seperti itu ya. Nah, ini penting ya. Nah, ini dari definisi aja, definisi bahwa teorema sebelumnya mungkin di sini kan cek ya. Jadi ini kita dapatkan bahwa MK ini punya inverse terhadap modulo K ya. Nah, inverse ada X1 tadi. Nah, X yang kita cari ini adalah hubungan dengan X1 nanti ya. Nah, kemudian juga kita dapatkan bahwa untuk setiap I ya, kita dapatkan bahwa MI dikali XI itu kongruen dengan 0 modulo MJ ya. Dengan J-nya tidak sama dengan I gitu ya. Wajar ya. Karena MK ini pasti mengandung semua M kecil kecuali yang M kecil K-nya ya. Jadi selama indeksnya ini beda dengan M besar, pasti 0 ya, karena pasti kelipatan ya. Jadi contohnya aja ya, contohnya saya pakai warna lain coba ya. Contohnya ya, kalau kita punya M-nya itu adalah 3 kali 5 kali 7 ya, maka M1-nya adalah kita dapatkan 5 kali 7 kan dibagi dengan 3 ya, adalah 35 ya, atau 5 kali 7. Oke. Dan selama ini dengan MJ-nya, ini MJ ini berarti MJ-nya adalah kalau enggak 5 yaitu pasti 7 ya. Akibatnya M1 ini kelipatan dari M kecil J ya, karena 35 adalah kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 7. Akibatnya kalau dimodkan dengan MJ pasti hasilnya 0 ya, sisanya 0 gitu ya. Oke, kita kembali ke buktinya ya. Kita kembali ke buktinya. Oke, dari sini apa yang kita dapat? X ini kita pilih sebagai adalah X1 M1 A1 tambah X2 M besar 2 A2 dan seterusnya sampai X R ya tadi ya, M besar R ya, AR ya. Jadi ini A-nya kita ambil dari sini semua ya, A-nya kita ambil dari sini semua. Sementara M1 M2 dari sini ya. Mudah ya. Nah, ini adalah solusi dari SPLK ini ya. Nah, gimana solusi? Artinya kalau X ini kita masukkan, kita ganti ke sini, kita ganti ke semua persamaan ini,
dia akan memenuhi ya. Nah, kita akan buktikan ya. Tapi buktinya tidak susah juga ya. Kalau ini kita modkan, kedua ruas kita modkan dengan M1 misalnya, jadi kita dapatkan X itu kongruen dengan X1, M1, A1 tambah X2, M2, A2 ya, dan seterusnya sampai XR, MR, AR ya. Ini mod M1 ya. Ini kurang lebih bisa seperti ini gampangnya. X1 M besar 1 A1 mod M1 ya, tambah ini ilustrasi aja ya, bahwa ini adalah X2 M2 A2 mod M2 ya, dan seterusnya sampai XR MR AR mod MR ya gitu ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini karena M1-nya beda dengan M besar 2, M1 kecil ya, dengan M2 kecil. Akibatnya menurut yang sini adalah 0 ya. Jadi bisa dianggap 0 ini. Ini juga dianggap 0. Yang tidak 0 cuman yang ini. Jadi kita dapatkan X itu kongruen dengan X1, M besar 1, A1, mod M1. Oke, kemudian kita dapatkan bahwa apa namanya, X1 M1 ini K ya, tadi harusnya K ini. Ya, jadi kita dapat X1 kali M1 ini ya adalah sama dengan 1 ya. Jadinya akibatnya X itu kongruen dengan A1 mod M1. Oke. Nah, tadi ini kan XK harusnya ya. Jadi per indeks ya. Kalau indeksnya 1 ini X1 ya, dan seterusnya. Jadi intinya XK inilah inverse terhadap MK dengan modulo M kecil K ya. Nah, ini kalau kita ganti M1 ini kita ganti dengan M2, maka dapatnya nanti sini A2. Bisa kalian coba sendiri ya, dan seterusnya. Akibatnya sudah kita buktikan bahwa X ini adalah solusi dari SPLK ini ya. Jadi X itu adalah yang diminta adalah solusi SPLK ini. Jadi X ini adalah A1 X1 M1 tambah X2 M2 A2 dan seterusnya sampai XR MR AR seperti itu. Oh, ini kebalik ya, enggak apalah. Dan A-nya harus di belakang ya, biar kompak aja. Tapi nggak masalah penulisannya. Ya. Dengan XI ini adalah inverse dari MI terhadap modulo M kecil I, seperti itu ya. Nah, ini kita sudah bisa dapatkan rumusnya ya sebenarnya. Jadi untuk mengerjakan persoalan yang saya bahas di awal itu pakai rumus ini ya. Oke, tapi kita sebelum bicara contoh kita bicara tunggalan ya. Tadi kita sudah buktikan bahwa solusinya benar ada ya, tapi tunggalnya gimana? Ya. Jadi misalkan X dan Y itu adalah solusi. Jadi tunggal bukan berarti cuma satu angka ya. Tunggal ini sebenarnya angkanya banyak tapi semuanya saling kongruen ya. Nah, solusi dari SPLK ya. Jadi kita misalkan XY adalah dua buah solusi dari SPLK. Kita dapatkan berarti X itu akan kongruen dengan AI modulo MI ya. Demikian juga dengan Y itu kongruen dengan AI modulo MI ya, untuk setiap I ya. Dan kemudian kita kurangkan keduanya. Ini kita kurang dengan ini, jadi kita dapatkan menurut sifat kongruen X min Y itu kongruen dengan AI kurang AI 0 ya. 0 modulo MI. Artinya apa? Artinya MI itu membagi, ini kelipatan MI ya. Jadi membagi X min Y. Untuk setiap I. Dari 1 sampai R ya. Nah, itu kalau kita bawa kalau A-nya dan B-nya ini relatif prima, dan A membagi C dan B membagi C, maka kita akan dapatkan teorema ya di awal-awal kuliah ya, bahwa ini kita bahwa A dikali B itu bisa membagi C ya.
Nah, dari sini akibatnya kita dapatkan bahwa M1 kali M2 kali MR itu membagi X min Y. Apa yang kita dapatkan dari sini? Kita dapatkan ini adalah M ya. Jadi dapatkan M membagi X min Y. Akibatnya apa? Akibatnya kita dapatkan bahwa X-nya itu kongruen dengan Y. Modulo M besar. Oke? Jadi sudah kita ketunggalannya. Kali ini contohnya ya. Contohnya kita pakai yang tadi aja ya. Contohnya adalah X itu kongruen dengan contoh ya. Kongruen dengan 1 modulo 3. Juga X-nya kongruen dengan 2 modulo 5. Dan kongruen dengan 3 modulo 7. Kita lihat bahwa M1-nya adalah 3, M2-nya sama dengan 5, dan M3-nya sama dengan 7. Jadi kita dapatkan M-nya adalah 3 kali 5 kali 7 sama dengan 105 ya. Nah, kemudian X-nya berarti itu sama dengan, nah kita dapatkan M1-nya adalah 105 dibagi 3. Ini karena ini yang M1-nya 3 ya. Jadi adalah 35, kemudian M2-nya adalah 3 kali 7 adalah ya, berapa? 21, dan M3-nya adalah 15. Jadi X-nya adalah A1 M besar 1 X1 tambah A2 M besar 2 X2 tambah A3 M besar 3 X3. Dan kita dapatkan A-nya 1, jadi 2 ya. 1 dikali 35 X1 tambah A2-nya adalah 2 kali 21 ya, kali X2 tambah A3-nya adalah 3 kali 15 X3. Jadi kita dapatkan 35 X1 tambah 42 X2 tambah 45 X3. Oke, permasalahannya adalah berapa X1 X23? Nah, X1 X23 berarti X1 berarti itu yang nah ini pasti kongruen, jadi M1 ya. M1 X1 kongruen dengan 1 modulo 3 ya. Kenapa? Karena X1 adalah inverse terhadap M1 terhadap modulo M1 kecil, M3 ya. Jadi kita dapatkan M1-nya adalah 35 X1 kongruen dengan 1 modulo 3 ya. Nah, 35 ini adalah sebenarnya 2X1 kongruen dengan 1 modulo. Kenapa 2? Karena 35 ini adalah 33 tambah 2 ya. 33 ini kecepatan 3 ya. Jadi bisa dihilang. Sisa 2 aja. Nah, 2 ini terhadap 3 inverse-nya 2 sendiri ya. 2 kali 2 kan 4. Kita kalikan 2 di sini jadi 4X1. Jadi harusnya jadi X1 kongruen dengan ini kali 2 juga. Jadi 2 mod 3. Jadi kita dapatkan X1-nya adalah 2. Jadi sama dengan 35 kali 2 tambah 42 kali berapa ini ya. Nah, ini M2 X2 kongruen dengan 1 modulo 5. M2-nya adalah 21 X2 kongruen dengan 1 modulo 5 ya. Jadi apa yang kita dapat di sini? 21 sendiri lah ya, dibagi 5 sisa 1 ya. Jadi sebenarnya adalah X2 kongruen dengan 1 modulo 5. Nah, jadi kita dapatkan X2-nya adalah kali 1 ya. Nah, yang terakhir adalah M3 X3 kongruen dengan 1 modulo 7. M3-nya adalah 15 ya. 15 X3 kongruen dengan 1 modulo 7 ya. Nah, 15 sendiri adalah dibagi 7 sisa 1 ya. 14 tambah 1. Jadi sebenarnya X3 kongruen dengan 1 modulo. Apa yang kita dapat? Kita dapat di sini adalah 45 kali 1. Jadi kita punya 70 tambah 42 tambah 45 ya. Berapa itu? 70 tambah 87 ya, sama dengan 157. Jadi solusinya adalah X adalah
157 mod berapa tadi M-nya? Mod M ya. M-nya adalah 105. Atau 157 dibagi 105 adalah berapa namanya, 47 ya. Jadi X-nya kongruen dengan maaf 52 ya. 157 kurang 105 adalah 52 mod 105 ya. Atau dengan kata lain X-nya sama dengan kelipatan 105K tambah 52. Kita lihat nih hasilnya sama dengan yang tadi ya. Sama dengan ini ya. Jadi itu kurang lebih pemanfaatan Chinese Remainder Theorem untuk menyelesaikan SPLK. Oke, materi kuliah hari ini cukup sampai sekian. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya.